Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, sukacita dan damai sejahtera terus menyertai dan melingkupi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, sungguh saya bersukacita karena dapat menyapa Bapak Ibu dalam program Sarapan Rohani GKPP Galengning yang akan Base 14 November 2024. Sebelum kita melakukan kegiatan kita atau aktivitas kita pada pagi hari ini, kembali kita akan dikuatkan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami hingga pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan tuntun kami sehingga kami bisa memahami segala kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami beritakan pada pagi hari ini menjadi petunjuk yang benar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari puji dan janji, yaitu dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Ulangan 10 ayat yang ke-14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ayat bacaan yang kedua dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu Agunglah Kasih Allahku. Saya akan membaca penggalan lirik dari pujian NKB 17. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasihnya, agunglah sang putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Penggalan lirik pujian dari NKB 17 ini mencerminkan bahwa keagungan Allah dan kebesaran kasih Allah memiliki kaitan yang mendalam dengan bacaan firman pada hari ini. Dalam Ulangan 10 ayat yang ke-14 berbicara tentang kebesaran Allah yang mencangkup langit, bumi, dan segala isinya, menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kebesaran dan kasih-Nya. Kasih Allah yang melingkupi seluruh ciptaan ditegaskan dalam lirik tersebut yang menyatakan bahwa kasih-Nya tidak ada tandingannya. Kasih Allah itu juga ditegaskan dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 ketika sang putra menjelma, yaitu mengacu pada perwujudan kasih Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang disorot dalam Injil Lukas, ayat ini menggambarkan
para malaikat memuji Allah dan mengumumkan damai sejahtera yang dibawa oleh kelahiran Yesus. Hal ini menekankan bahwa kasih Allah diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pengutusan Yesus ke dunia untuk membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah tidak terbatas dan merangkul segala sesuatu dari yang terendah hingga yang tertinggi, serta membawa pengampunan dan damai sejahtera bagi mereka yang hilang. Hal yang sama sepatutnya kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih Allah akan mengasihi orang lain tanpa memandang status dan identitas, dengan tindakan nyata. Menerima kasih Allah akan selalu memiliki kerinduan untuk menciptakan damai sejahtera terhadap sesama sebagai wujud orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, selalu Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan suatu apapun dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Presiden dan pejabat tertinggi hingga paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan berikan mereka hikmat takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka bisa mereka kerjakan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Jauhkanlah kami Tuhan, bangsa Indonesia kami, dari segala bencana serta tindakan-tindakan yang ingin memecah belah suku dan agama kami. Biarlah Tuhan ikut campur di dalamnya. Tuhan ikut campur di dalam pemerintahan Indonesia Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan bagi para pemimpin Tuhan itu semua dari kehendak-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, menjamah mereka Tuhan. Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Tuhan kuduskan sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan kami untuk kedepannya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, apapun yang menjadi pekerjaan, tugas, usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami bisa menyelesaikannya dengan penuh sukacita, dan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan agar kami bisa menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian perenungan firman pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.